Meningkatnya populasi manusia secara terus-menerus akan mengakibatkan meningkatnya kebutuhan pokok manusia. Salah satu kebutuhan pokok yang penting adalah penyediaan pangan. Melalui akal dan pikirannya, manusia terus mengembangkan ilmu dan teknologi. Dengan ilmu dan teknologi ciptaannya, manusia mampu mengelola alam guna menyediakan bahan pangan untuk diri sendiri, keturunannya, maupun orang lain. Untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya, manusia telah menciptakan bermacam-macam teknologi di bidang pertanian, peternakan, perhubungan, kedokteran, dan kesehatan. Khusus dalam bidang pertanian, telah diciptakan bermacam-macam alat, seperti traktor, alat pemberantas hama, alat-alat pengolahan hasil panen, dan alat-alat penyimpanan hasil panen. Penemuan alat-alat tersebut memberikan andil besar dalam produksi pangan. Di perkotaan, lahan pertanian boleh dikatakan tidak ada. Agar manusia perkotaan tetap dapat bercocok tanam, sekarang telah diperkenalkan sistem hidroponik, yaitu penanaman dengan menggunakan media pasir, batu apung, kerikil atau air dengan memberikan zat makanan atau hara sesuai dengan kebutuhan tanaman. Dengan cara ini, manusia dapat menggunakan lahan sempit untuk menghasilkan bahan pangan. Tanaman hidroponik adalah tanaman yang ditanam dalam pot dengan tidak menggunakan tanah, tetapi menggunakan pasir, batu apung, atau bahan lain yang bukan tanah. Cara bertanam seperti ini cepat berkembang karena dianggap lebih bersih dan menguntungkan tanaman. Tanaman dapat tumbuh lebih subur, lebih sehat, dan bebas dari hama penyakit. Selain itu, hidroponik juga dapat meringankan beban kerja penanamnya karena telah ditemukan cara penyiraman yang lebih praktis. Bahkan kini, sudah ada yang menggunakan sistem komputer. Bertanam secara hidroponik banyak caranya. Di antaranya hortitek dan drip irrigation atau irigasi tetes. Sekarang kita bahas bertanam hidroponik dengan cara hortitek dengan menggunakan media pasir atau batu apung dan bisa juga dengan kerikil. Pertama, kita harus menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan, seperti ember atau pot plastik, batu apung atau pasir,
pralon, dan air. Akar tanaman dicuci bersih. Mencuci akar harus hati-hati agar tidak rusak. Akar-akar yang rusak, yang sudah tua dan mengering ujungnya, atau yang terlalu panjang tumbuhnya, perlu dipangkas supaya dirangsang menumbuhkan akar baru. Akar tanaman diatur agar posisinya rapi dan jangan sampai ada akar yang posisinya tertekuk atau tidak teratur letaknya. Pengisian air harus hati-hati. Batas pengisian kira-kira setinggi 0,25 tinggi pot. Untuk mengetahui ketinggian air, dapat diukur melalui pipa pralon yang ada di sisi pot. Agar tanaman tidak layu, karena bulu-bulu akar belum tumbuh, tanaman perlu dikerudungi plastik selama 1-4 minggu dan diletakkan di tempat yang teduh. Selama masih dikerudungi plastik, tanaman masih memerlukan perawatan. Misalnya, 1 atau 2 kali seminggu harus disemprot pupuk daun. Selain penyemprotan pupuk daun, perlu juga ditambah dengan penyemprotan insektisida atau fungisida kalau diperlukan. Setelah lewat masa perudungan, tanaman sudah mulai tumbuh normal. Namun tanaman masih harus mendapatkan makanan. Jenis makanan untuk tanaman hidroponik cukup banyak jumlahnya. Di antaranya, lewatit HD5 dan jenis lain yang dapat dibeli di toko-toko atau tempat-tempat penjual tanaman. Cara memberikan makanan sebagai berikut. Air yang ada di dalam pot dibuang. Kemudian taburkan bubuk lewatit di atas pasir atau batu apung, kira-kira 2-3 sendok teh atau sendok makan, atau bergantung dari jenis dan besar fisik tanaman. Kemudian disiram dengan air yang baru dan banyaknya air, yaitu 0,25 dari tinggi pot. Air lewatit ini diganti setiap 6 bulan sekali. Bertanam hidroponik dengan cara drip irrigation atau irigasi tetes telah banyak digunakan di perkebunan-perkebunan yang memiliki rumah kaca atau lahan yang cukup luas. Drip irrigation dalam arti lain adalah irigasi tetes, di mana setiap pohon diberikan air dengan menggunakan selang atau pipa kecil, sedangkan pemberian airnya disesuaikan dengan jenis pohon, besar fisik pohon, dan kondisi cuaca atau suhu setempat. Salah satu cara bertanam dengan irigasi tetes ini ialah dengan menggunakan media campuran arang sekam, pasir, dan kompos.
Media campuran ini disterilkan di suatu ruangan khusus dengan menggunakan sistem uap sampai di atas 80 derajat Celcius selama kurang lebih 2 jam. Media yang telah steril siap untuk ditaburi bibit, dan lama pembibitan tergantung dari jenis pohon. Setelah bibit ini tumbuh, baru dipindahkan pada lahan yang telah disediakan. Di Indonesia, pengolahan tanah pertanian secara baik disebut intensifikasi pertanian, yang lebih terkenal lagi dengan nama panca usaha tani. Tanah yang baik adalah tanah yang mampu menyediakan bahan kebutuhan tanaman. Kebutuhan tanaman yang diambil dari dalam tanah adalah air dan unsur hara. Untuk memenuhi ketiga komponen tersebut, tanah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: gembur dan cukup rongga udara, kaya akan mineral atau unsur hara, mampu menahan air, cukup mengandung bahan organik, mempunyai kadar asam basa tertentu. Di daerah gurun maupun di daerah berkapur, cukup unsur haranya. Tetapi tidak baik untuk lahan pertanian, karena kekurangan air. Dengan akal dan pikirannya, manusia telah berhasil membuat sumur artesis di daerah gurun pasir. Dengan air dari sumur artesis, gurun dapat disiram dengan air yang cukup sehingga dapat ditanami. Di samping itu, manusia telah mampu membuat sawah plastik di daerah yang berkapur. Dengan sawah plastik, lapisan plastik dapat menahan air seolah-olah suatu pot yang besar. Selain dengan intensifikasi, lahan pertanian dapat dicapai melalui usaha ekstensifikasi pertanian, yaitu usaha mencetak sawah baru dengan jalan, penebangan hutan, mengubah gurun
atau tanah gersang, sistem pot di tempat tanah berbatu.